Ya, oke guys, hari ini hari Selasa tanggal 23 Agustus jam 7.15 ya. Ya, hari ini IHSG terpantau hijau ya. Sempat kemarin juga merah pekat banget ya. Nah, tapi hari ini udah hijau. Oke, hari ini kita akan membahas saham lagi ya dari saham batubara yaitu BSSR, yaitu Bara Multi Sukses Serana ya. Ini juga kemarin kuartal 2-nya laporan keuangannya udah keluar. Ya, kita hari ini bincang-bincang santai aja guys. Baik, langsung aja buka di BSSR laporan keuangannya, financial statement PDF aja ya. Ya, kuartal 2 oke, dolar Amerika, kemudian kursnya 14.848. Ya, nanti kita kalikan dengan ini ya berarti. Langsung aja kita lihat di ekuitasnya naik atau enggak ya. Ekuitas kita langsung lihat yang ini, jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik induk ini ya. Ya, ini tahun 2000 berapa nih? Kalau yang kanannya itu 30 Desember 2021, kemudian untuk kirinya itu 30 Juni ya, berarti ini kuartal 2-nya. Ini ya naik gede sih ya, secara sekilas kalau kita bandingkan dengan Desember 2021 kayak gitu. Ya, udah kita hitung aja. Berarti saya buka kalkulator dulu. Kalkulator. Kalau nggak salah hari ini juga dia naik juga ya, naik dari kemarin kalau nggak salah dia naik gede itu BSSR ini. Ya langsung aja 306.247.295 dikali dengan tadi kan kursnya itu 14.848 ya. Oke, kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, naik ya. Ini 4,5 triliun di kuartal 2 ekuitasnya ya, atau laba bersihnya. Ya, kalau di kuartal satunya dia naik berapa nih? Naik apa? Punya ekuitas berapa nih? Coba kita lihat RTI ya. Kita bandingkan dengan RTI aja. Karena di Stockbit itu datanya belum keluar guys, yang kuartal 2, jadi nggak lengkap. Mendingan langsung lihat aja di RTI. Langsung di kickstartnya kita bandingkan dengan IPS-nya ya guys. Berarti kan dia punya IPS itu di kuartal 1 itu sebesar 136. Berarti kita kalikan dengan 136 ya. Dapat segini dibagi dengan mana baginya? Dibagi dengan 594. Iya, dapat 1 triliunan. Itu di kuartal 1 tuh, ya. Dapat 1 triliun. Berarti naik gede ya di kuartal 2. Di kuartal 2-nya dia ekuitasnya 5 tadi berapa tadi? 4,5 ya. Kalau nggak salah ya. 4,5, kemudian di kuartal 1 triliunan ya, naik gede berarti ya. Secara ekuitas berarti kuartal 2 ini bagus banget ya, bagus banget begitu. Kemudian dari labanya kita lihat di sini berarti ini dulu ya, laba per saham. Kita lihat ini juga naik enggak nih. Kita langsung aja hitung dari sini 0,0491 dikalikan dengan 14.848 dapat 729. Ya naik sih ya 729. Tapi kalau di RTI itu Q2-nya itu 500-an. Oh berarti ini kan, oh ini kuartal 1 plus kuartal 2 ya berarti ya. 0,0491 dikurangin, berarti dikurangin dengan IPS di kuartal 1-nya 136. Ya betul ya, dapat 593. Kalau di RTI 594 ya, mirip lah ya. Ya baik, berarti secara IPS ya kuartalannya
di kuartal 2 itu dia punya IPS 594. Kalian boleh lihat RTI langsung, dan itu naik gede jika dibandingkan dengan kuartal 2 di 2021 dan kuartal 1 di 2022. Jadi secara garis besar untuk BSSR ini ya di kuartal 2 nya itu bagus banget ya, bagus banget, bisa terus grow kayak gitu. Kemudian berarti ROI-nya berapa nih? Saya lihat di RTI aja ya guys, karena kalau nggak salah di sini itu belum update. Nah ini anualisnya masih 8. Kalau di RTI itu anualisnya mana ya? Untuk pairnya 3 kali. Iya, berarti turun pairnya dari 8 yang anualisnya menjadi 3 kali. Wow, ini kurang dari 5, ini murah banget nih di harganya sekian ya. Di harga yang segini masih murah kayak gitu loh ya. Oke, berarti IPS-nya ini belum diupdate juga. Kalau IPS anualisnya itu sekitar 1400, naik gede jika dibandingkan dengan IPS anualis di tahun 2021. Oke, dari sini kita dapat nih pembagian dividennya berapa. Kan dia pernah bagiin dividen itu 67 kalau di Stockbit ya. Kalau di apa namanya RTI itu 50%-an. Ya udah kita hitung. Ya sekarang dia pakai ini lah, kalkulator ya. Ntar ya guys, saya buka kalkulator dulu. Tapi dari sini ya dari ekuitas aja ya, karena kita udah tahu. Maksudnya kan kalau ekuitasnya itu naik gede ya, jadi kemampuan dia untuk membayar utang atau liabilitasnya juga kan semakin meningkat. Begitu loh, semakin bisa begitu loh ya. Kalau ekuitasnya naik gitu loh ya, jadi nggak ada masalah sih, kita nggak usah lihatlah yang lain-lainnya begitu. Kalau ada waktu sih lihat aja, tapi screening cepatnya ya kita lihat ekuitasnya naik enggak begitu. Nanti dari ekuitas itu diturunkan ke PER, kemudian ROE ya, kemudian IPS-nya ya. Itu loh ya. Jadi ekuitas itu sebetulnya ya nggak lebih penting juga dari laba, tapi itu yang diutamakan daripada laba. Seperti itu loh. Ya, kita langsung aja 50% dikalikan dengan tadi IPS anualisnya kan 1400 ya, 1459. Iya, dapat 729. Kalau kita bagi dengan 4400 ini, maka didapatkan dividen yield sebesar 4400. Iya, dividen yieldnya kalau kalian nyerok sekarang ya, di pembagian dividen selanjutnya itu kalian dapat dividen yield 16,5% guys ya. 16,5% itu 4 kalinya dari kalau kalian nabung di reksadana, dapat keuntungan 4% per tahun. Tapi kalau kalian menginvestasikan uang kalian di sini ya dengan harga yang sekarang, itu kalian dapat returnnya itu sebesar 16,5%, 4 kali lipat daripada reksadana. Ini gede banget sih menurut saya kayak gitu ya. Oke, berarti secara fundamental laporan keuangan di kuartal 2 nya ini naik gede ya, naik gede. Ini bisa terus bertumbuh kalau menurut saya pribadi. Saya nggak punya barang ini, saya bukan FOMO, saya bukan apa namanya mancing-mancing retail agar beli karena saya punya barang di sini, bukan. Saya nggak punya ini barang kayak gitu loh. Saya cuman menganalisa laporan keuangannya. Kalau saya bilang naik gede ya itu jujur gitu loh ya, karena berdasarkan data laporan keuangannya dia memang naik gitu, dia ada terus bertumbuh, terus grow kayak gitu. Kemudian untuk dividen yield ini juga bagus, 16,5%-an kayak gitu. Jadi kalau kalian mau investasi di sini ya, berdasarkan fundamentalnya aja yang begini, itu nggak masalah ya. Meskipun nanti di bawah turun ya serok lah ya. Jadi nggak usah khawatir jika kalian berinvestasi di saham yang fundamentalnya bagus seperti itu. Atau kalian mungkin mau masuk di harga murah berdasarkan teknikal begitu ya nggak masalah juga. Tapi nggak masalah juga ketika kalian masuk sekarang gitu loh, serok sekarang begitu loh ya. Itu malah lebih baik sih daripada ketinggalan kereta ya itu. Tapi kalau kalian mau entry di harga supportnya sebenarnya saya juga sudah menggambarkan
Support-supportnya di mana? Support resistnya belum ada sih ya. Ya, di sini kemarin dia naik gede ya, sehingga membuka gap di sini. Jadi ini kan hari ini kan ditutup dengan hijau ya, 4.400 begitu. Kalau dia pun koreksi pasti akan menutup gap bawah ini. Jadi harga 4.100 sampai 4.200-an seperti itu. Kalau kalian mau entry, percaya dengan teknikal seperti itu, saya sudah gambarkan sini ada gap ya. Kalian boleh entry di sini. Tapi menurut saya itu kalian boleh cicil sih di harga sekarang ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau kalian mau invest di saham yang fundamentalnya bagus dan terus growing tiap kuartal. Eman-eman kalau ketinggalan kereta begitu ya. Itu. Makanya diusahakan uang dingin biar istilahnya meminimalisir dak dikduk ya kalau dibawa turun. Tapi seenggaknya ya kalau dibawa turun di saham yang fundamental yang bagus sih nggak masalah ya. Average down, saya juga cukup berhasil average down di KKGI, TAPG seperti itu. Di TMG juga sama, PTBA, Adro juga saya masih pegang, masih hold sampai sekarang seperti itu loh ya. Itu guys, jadi dan ini juga sering bagiin dividen, rutin bagiin dividen, jadi nggak ada masalah sih ya. Itu setidaknya kalian kalau memang dibawa turun ya ada return dari dividennya begitu. Nah kalau dia bisa naik, dia harus tembus dulu nih di ATH selanjutnya. Saya gambarkan untuk iya di sini ya. Ini udah lewat, oke. Ya bisa sih ya. Ya mungkin bakal set away dulu di sini ya, set away, turun sedikit koreksi, kemudian baru melanjutkan ke sini. Nah sini nih ya. Kalau menurut saya sih dia bakal bisa untuk ke ATH baru ya. Kenapa? Karena tadi laporan keuangannya juga terus bertumbuh sih, terus growing. Dan kalau nggak salah tadi 4,5 triliun ya. Sedangkan di TMG aja itu dapatnya berapa ya kemarin? 3,5 kalau nggak salah. 3,5 begitu ya. Jadi ini BSSR ini bagus banget sih. Saya sih optimis ya kalau dia bisa sampai ke 6.000 sih lewat sih kalau saya ya. Coba kita lihat dia punya ATH sebelumnya nggak di 6.000. Dari segi teknikal ya guys. Ya. Oh, dia belum pernah ya. Iya, lemot nih. Iya. Iya, sepertinya belum pernah ya guys ya untuk di ATH 6.000 ini. Ya saya yakin sih tapi bisa. Kenapa? Tadi dividen yieldnya lumayan gede juga, 16%-an gitu loh. Ya. Kalau saya yakinnya bakal ke 7.000 sini ya. Karena dividen yield yang 7.000 aja, harganya 7.000 itu dapatnya sekitar 10%-an gitu loh. 10%-an. Oke. Itu sih guys menurut saya. Ya, jadi secara garis besar kalau untuk BSSR ini fundamentalnya oke banget. Laporan keuangannya tadi kuartal 2-nya itu bertumbuh ya. Ya berbahagialah kalian ya yang udah pegang ini dari harga bawah begitu. Ya selamat lah ya bagi holdernya, tinggal Adro nih. Adro belum keluar, PTBA juga belum keluar. Ya kita berharap aja sama-sama cuan ya guys ya, sama-sama cuan di IHSG ini. Ya intinya saya juga nggak mau membenarkan analisa saya seperti itu. Kalau kalian punya analisa sendiri ya sok mangga silahkan. Tapi menurut analisa saya ya, dengan kuartal 2-nya laporan keuangan yang tadi naik tadi ya, menurut saya sih bagus seperti itu. Kalau kalian mau entry di harga berapa? Kalau saya sih ngelihat fundamental yang tadi sih entry di harga berapapun juga nggak masalah. Nyicil-nyicil dulu sih kayak gitu. Kemudian kalau mau nunggu di supportnya ya saya sudah menggambarkan supportnya di harga 1.100 sampai 1.200-an. Ini ada gap gede nih ya. Kemudian di support 2 sini. Tapi nggak mungkin sih, dia nggak mungkin jebol. Nggak mungkin jebol nih ya. Kenapa? Karena tadi kuartal 2-nya gede banget nih. Seperti itu. Saya yakin sih bakal ke 7.000 ke atas sih. 8.000 juga bisa.
gitu. Apalagi kalau IPS-nya nanti kuartal 3 dan kuartal 4 itu terus bertumbuh ya. Ingat guys, pestanya batu bara itu di kuartal 3 dan kuartal 4. Karena itu winter, seperti itu, musim dingin ya. Bisa akumulasi dari sekarang. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Intinya laporan keuangan dari BSSR ini di kuartal 2 itu bagus banget ya, bertumbuh kayak gitu. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.